Selanjutnya adalah penutup, yaitu kesimpulan dari pihak produsen. Dari pihak, maksudnya kesimpulan saya untuk produsennya itu pemasar sangat perlu untuk memahami situasi dan lingkungan konsumen guna memasarkan hasil produksinya. Harus benar-benar paham gitu, konsumen yang mau dituju itu yang mana gitu. Terus yang kedua, dari pihak konsumen, sebagian besar dari para responden memilih atau mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk dengan merek tertentu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu memilih dikarenakan sesuai dengan budget. Jadi uang kita ada berapa, milih yang kayak gimana. Terus yang kedua, memilih dikarenakan banyak yang menggunakan produk dengan merek tersebut. Misalnya gini, sebagian besar saya tanya, kenapa milih Canon padahal Nikon lebih baik. Ini dari mungkin mereka saya salah nanya, mungkin ya tadi itu adu merek ya. Sebenarnya gini, saya tanya mereka, kebanyakan itu alasannya gini, saya milih Canon karena banyak yang pakai. Ketika banyak yang pakai itu kan lensanya kan bisa ditukar. Jadi kalau kita nggak punya uang buat beli lensa, nah pas acara hunting itu kan kumpul bareng, aku pingin nyobain yang lensa ini gimana sih, yang lensa gua gimana sih, oke bisa ditukar. Tapi kalau produk Canon sama Nikon kan nggak bisa tukar gitu. Jadi mereka itu justru yang pertama, justru ini harusnya yang pertama itu mereka karena banyak kesamaan merek yang dipakai. Kemudian dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan dasar mereka. Jadi ada orang, ketika saya ini pengalaman juga, ketika saya ingin membeli lensa, saya kepingin, Mbak ada yang nawarin, Mbak ini lensanya bagus loh, dijual murah, butuh duit. Oke, bagus gitu. Saya juga kepingin. Tapi ketika saya tanya sama yang sudah berpengalaman, kebutuhan kamu untuk apa gitu. Kalau kebutuhan kamu untuk misalnya landscape, untuk memoto pemandangan, atau kebutuhan kamu mau buat modeling atau apa, itu kamu harus menentukan dulu. Jangan terpancang dengan murah atau mahalnya, atau pokoknya harga. Jangan terpancang dengan harga. Toh kita itu biasanya kalau membeli mubazir lah. Buat apa kita punya yang bagus tapi nggak dipakai? Soalnya lensa juga nggak dipakai juga bisa rusak, jamuran. Kemudian lampiran, daftar pertanyaan untuk para responden, apa-apa saja yang saya tanyakan, diantaranya kamera merek apa yang mereka gunakan, kemudian kenapa memilih merek kamera tersebut, kemudian kelebihan dan kekurangan dari kamera yang mereka pakai itu menurut pandangan mereka sendiri, ini bukan menurut perusahaan ya. Itu apa, terus kemudian sampel foto mereka itu seperti apa yang dihasilkan. Terus ini yang pertama daftar jawaban dari responden. Yang pertama dari Hendra Lesmana, dia seorang FB, seorang fotografer, dia pakai Nikon, alasan dia kenapa, karena bagus dan detail, dan tapi kekurangannya harganya mahal, lebih mahal dari produk yang lain. Kemudian ada Mas Boim Imbo Kreatif, dia seorang karyawan, bukan karyawan fotografer, tapi dia ini hobi di fotografer juga. Dia pakai komunitas apa gitu nggak Mas ini? Ada. Terus dia itu pakai Canon. Kenapa milih Canon? Karena sudah di-upgrade lensanya, sudah ditambah dengan flash eksternal, kemudian tampilan menu pengaturan lebih user friendly, jadi mungkin lebih gampang. Kemudian sedikit berbeda dengan Nikon. Kalau menurut dia Nikon itu untuk pemula itu susah dipakainya. Kemudian tak baca. Soalnya ini saya langsung copy dari langsung. Nikon kalau saya rasa untuk pemula yang baru melihat menu kamera akan butuh waktu beberapa saat untuk mengerti tampilan dari pengaturan menu seperti ISO, speed, dan aperture. Dan yang terakhir adalah karena faktor harga tadi. Harga Canon secara umum berada di bawah harga Nikon. Kemudian dari profesor, dari ini fotografer Arif Igor Firmansyah, beliau pakai Nikon, dan karena alasan yang pertama karena dia cinta Nikon, karena merek terkenal yang dengan full teknologi yang sudah terbukti digunakan oleh perusahaan yang konsentrasi di teknologi dunia, yaitu NASA. Kemudian yang kedua, lensa-lensa Nikon diciptakan dan dibuat oleh ahlinya, bukan adopsi dari
atau mencontek dari teknologi lain, misalnya buatan Cina gitu. Terus yang ketiga, hasil-hasil jepretannya tajam, kontras dan real color. Color. Terlalu bersemangat. Kemudian yang keempat, pengaplikasiannya mudah dimengerti dan dipahami serta diterapkan. Nah, ini tergantung dari sebenarnya individu masing-masing. Kalau tadi Mas Boimnya bilang kurang mudah dipahami, tapi kalau menurut Mas Arif ini lebih mudah dipahami. Jadi tergantung juga. Yang keempat dari konsumen. Mbak agak cepetan dikit. Oh, oke. Fahrul Atamimi dia pakai Nikon karena alasannya waduh udah banget mudah dibaca, hasil foto lebih natural, cocok buat dia yang suka traveling atau aduh udah komik-komik yang kelima. Ini pokoknya contoh channel. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak usah lah. Ya ini Oke, bisa pakai teori motivasi. Sebenarnya kayak gini nih sudah bisa jadi karya ilmiah loh kalau lebih detail lagi. Oh, tinggal diperjelas gitu. Iya, tinggal diperjelas sama mungkin bisa nambah lain lagi, lebih detail sama analisisnya lebih detail kayak teorinya gini, kenapa kok kayak gini. Teori yang tadi 3 itu diperluas ya kan kayak bener. Misalnya kalau orang yang need for affiliation-nya tinggi, maksudnya pengen seneng gabung sama suatu komunitas apa-apa. Andai kata dia pakai barang yang beda, dia merasa wah gitu, kayak bukan lah. Kalau dia pakai barang yang beda dengan komunitas itu, dia akan merasa dikecil kami iya kan? Ya. Karena aku nggak sama mereka. Nah itu kayak makanya kenapa orang beli kadang-kadang karena pengaruh orang ya itu tadi karena dia ingin merasa sama dengan komunitas tersebut, makanya belinya ya Canon Nikon kayak gitu. Itu kan salah satu motif lebih mempermudah dia kalau misalnya yang lain pakai ini kan dia ada kesulitan jadi benar memang benar itu sesuai juga. Terus kayak yang pertama need for success kan. Nah kalau sukses itu ya tergantung kebutuhan. Misalnya memang dia untuk pekerjaannya dia milih misalnya Nikon lebih jelas apa. Nah itu sesuai kebutuhan. Kayak bisa Mbak di analisis pakai teori motivasi kayak gitu. Cuman kalau memang mau dibikin sampai karil lebih detail lagi. Mudah-mudahan ini kan masih karilnya secara garis besarnya kayak gini. Gitu. Jadi bisa dibuat. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Masukan aja. Oke, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya tinggal berapa menit ini? berapa menit saya? Sebentar. Kurang 20 menit. Tinggal 5 menit. Cukup nggak? 5 menitan cukup nggak? Ya paling bisa molor-molor sedikit ya. Udah, jangan lama-lama. Kemana? Sini aja. Bingung ini. Bawa aja. Bawa Atas aja loncat. Saya kegedean. Bisa dikecilkan badan. Itu agak susah. Ini jatuh gubrak. Benar. Ini butuh apa lagi? Oke. Langsung aja ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan perilaku tentang observasi saya dari perilaku konsumen dalam menggunakan produk Asus Zenfone 5. Apa itu? Oh iya, tunggu sebentar. Ada yang tahu bedanya observasi sama interview nggak sih? Kalau observasi mungkin kan untuk membandingkan, untuk Jadi Mbak tadi sebenarnya lebih ke wawancara bukan observasi. Jadi kalau observasi, sorry ya Mbak ya, nggak mau inget. Kalau observasi itu enggak, dia pure cuman ngeliat orang. Jadi sama sekali nggak wawancara. Kalau sampai tanya itu berarti wawancara. Nah observasi itu macamnya juga banyak. Observasi yang tidak langsung ya cuma lihat, tapi ada juga yang observasi dia terjun langsung ke dalamnya.